Saudara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dengan tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin merelokasi warga Palestina di Gaza. Juru bicara Kemlu, Roy Sumirat, bilang Indonesia menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografi wilayah kependudukan Palestina. Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta mendasar untuk kembali ke tanah air mereka. Posisi Indonesia terkait isu Gaza sangat jelas. Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau kegiatan apapun untuk mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina. Indonesia berkeyakinan, dan saya yakin ini bukan hanya Indonesia saja, tapi di-share oleh seluruh masyarakat internasional, bahwa tindakan semacam itu akan menghambat upaya untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Saat menerima Perdana Menteri Israel di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pengumuman yang mengejutkan. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Trump melangkah lebih jauh dari usulan sebelumnya untuk merelokasi warga Gaza ke negara tetangga Yordania dan Mesir. Dia ingin mengembangkan daerah itu menjadi apa yang disebutnya Riviera Timur Tengah, mengacu pada nama destinasi wisata pantai mewah. Pernyataan Trump disambut pujian dari Benjamin Netanyahu yang menjadi pemimpin asing pertama yang diterima di Gedung Putih dalam pemerintahan kedua Trump. Reaksi positif juga datang dari rekan koalisi ekstrim kanan Netanyahu di Israel. התוכנית שהציג אתמול הנשיא טראמפ היא התשובה האמיתית ל-7 לאוקטובר. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר על האדמה שלנו, ימצא את עצמו מאבד את האדמה שלו לתמיד. Tapi proposal yang sama mengundang kecaman otoritas Palestina maupun warga Gaza. لكن أنا ابن غزة، أبويا ابن غزة، زيد أبويا ابن غزة، إحنا من الأساس أولاد غزة، أولاد البلد. Indonesia juga dengan tegas menolak segala upaya untuk menggusur paksa warga Palestina. Donald Trump tidak memberi rincian tentang bagaimana ia berencana untuk menguasai Gaza, area yang porak-poranda akibat perang selama 15 bulan. Ia juga tidak mengesampingkan kemungkinan mengirim pasukan Amerika ke sana. Proposal menguasai Gaza mengejutkan analis. Very surprising, unexpected, but it rhymes with a lot of President Trump's activities since he took office. And there is an analogy in the way that he treats issues like the Panama Canal, Greenland, and Gaza. Analis juga mempertanyakan wacana mengirim pasukan Amerika Serikat ke Gaza. It's not clear how a president that promised to finish wars and to withdraw American troops from war zones around the world is now suggesting to open a new one. The American experience in Lebanon comes to mind. Amerika bersama sejumlah sekutu Eropa mengirim pasukan ke Lebanon pada 1982 yang akhirnya ditarik pada 1984 setelah memburuknya perang saudara Lebanon dan aksi teror akhir 1983 yang menewaskan tentara Amerika Serikat dan Prancis. Ribuan pasukan Amerika Serikat kini sudah ditempatkan di Timur Tengah, terutama dengan misi kontra terorisme dan pemantauan keamanan perdagangan internasional lewat laut. Namun dalam jumpa pers Rabu siang, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menegaskan Presiden Trump belum berkomitmen untuk mengirimkan pasukan Amerika ke kawasan Timur Tengah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Sementara itu, saudara, protes disuarakan penduduk Gaza di kamp pengungsian Jabalia. Di tengah situasi menderita, warga menolak usulan Presiden Trump untuk menempatkan penduduk Gaza pengungsian secara permanen dan membiarkan Amerika Serikat mengambil kepemilikan dalam membangun Gaza. أفضل من إنه نطلع أي مكان لأنه فيش الواحد بعد أرضه وبلاده وداره مع إنها مهدومة لكن الضرب كل الدنيا كل شوارع العالم دقنا وعشنا ويعني
شغلات كتير، بس الحمد لله يعني من حديث ما شفنا دارنا وارتحنا بمكاننا كل الحزن اللي فينا راح. حسينا بأمان، حسينا يعني إنه عن جد إحنا رجال.